Nah, pas di atas ini juga sebelum naik ya, kelihatan kan tuh, itu yang tadi kelihatan dari fase depan rumah, jadi kayak jendela bertumpuk gitu. Tinggi banget loh dari bawah situ sampai atas. Untuk yang 2 di bawah itu jendela hidup, jadi bisa dibuka. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Nah, pagi ini kita mau nge-review rumah di teras Bali Premier yang terletak di kota Cibubur. Ini deket banget sih sama pusat kotanya Cibubur. Kayak cuma 5 menit ke exit tol Cibubur sama 5 menit ke stasiun LRT. Deket banget asli. Itu kelihatan ya. Di sini itu kompleknya udah jadi dan bahkan udah ada penghuninya nih. Seperti contoh di situ ada 4 rumah, udah ada penghuninya, ada mobilnya. Dan ini kita juga bisa lihat kawasannya emang lagi progres dikembangin juga, jadi belum semuanya terbangun rumahnya, makanya kalian bisa kesini nih, bisa booking rumahnya ntar. Itu ada kafling. Itu ada kafling-kafling yang udah dipetak-petakin, itu berarti udah di booking biasanya. Dan di situ adalah pintu masuknya, ada gerbangnya, terus ada security-nya 24 jam. Dan kalau kalian perhatiin lagi, ini nggak ada kabel-kabel yang seliweran di atas, ya kan? Nggak ada. Nggak ada kabel Telkom, nggak ada kabel PLN. Semuanya utilitas sudah ditanam underground. Jadi bikin kawasan di sini itu tertata rapi banget. Nih namanya tuh. Ini adalah punyanya Telkom nih di sini nih, ODP. Di sini fasilitasnya lengkap banget, ada kids pool, terus ada musolanya. Bagi muslim gitu pasti bakalan seneng banget kalau di kompleknya ada. Jadi bisa sholat 5 waktu di musola komplek harapannya. Terus ada jogging tracknya di belakang dan taman-taman, dan emang lingkungannya enak ya, rapi banget. Sekarang kita akan ngelihat di sini rumah yang sedang dijual, karena juga beberapa tipe di sini tuh udah pada laku, udah pada sold out. Sisa yang tipe tampak siring dan uluwatu. Uluwatu kan? Tampak siring, uluwatu, sama uluwatu grande. Oke. Yuk. Dia kita udah berada di depan rumahnya. Seperti namanya, teras Bali. Pasti rumahnya juga harus model ala-ala Bali. Ini ciri khas utamanya kalau kita perhatiin itu dari yang paling atasnya dulu, dari atapnya. Dia atapnya tuh berbentuk limas, terus ada ornamen-ornamennya di kuncupnya atas sama di ujung-ujung masing-masing limasnya. Tuh, jadi nggak cuma lempeng-lempeng doang. Dan dia pakai atap beton terus dengan rangkanya baja ringan. Ini rumah 2 lantai dengan luasan tanah 90 meter persegi, lebarnya 6 meter dan panjang ke belakangnya 15 meter. Ini kita lihat di lantai 2-nya ada satu balkon yang cukup luas dan ada pilar-pilarnya nih yang dia ditarik dari atas sampai bawah, lurus gitu pilarnya. Memberikan kesan megah nih sama rumah ini. Dan kalau kalian perhatiin juga ada 2 sisi ini seolah-olah rumah ini. Jadi sisi satu sini yang didominasi sama warna putih, terus yang sisi sini didominasi sama aksen batu alam untuk memberikan kesan yang berbeda, ciri khas nih sama rumah ini. Terus kemudian di tengah-tengahnya ada jendela vertikal tuh, tinggi banget dari atas sampai ke bawah. Itu ntar kita tebak deh dalamnya apa. Enggak ya? Enggak. Udah tahu. Udah tahu ya, biasanya itu tangga. Kalau ada jendelanya kayak gitu. Dan ini cukup lebar 6 meter, bisa masuk 2 mobil teman-teman. Terus kemudian di bawahnya, kalau kalian perhatiin, ini dia pakainya grass block. Jadi mirip seperti paving block, cuma bolong-bolong tengah-tengahnya gini, sehingga masih bisa tumbuh rumput, makanya dinamakan grass block. Untuk transisinya menuju jalan utamanya dari paving blocknya dikasihkan screen gini, sehingga kita lebih mudah untuk naik. Terus di sini juga kalau kalian perhatiin, semuanya itu dapat tong sampah unitnya, dan tong sampahnya sewarna senada. Jadi cukup bikin rumah ini jadi lebih rapi gitu kompleknya. Dan selain itu masih disisain di sini ada taman. Ini tamannya pun juga udah rapi kayak gini. Udah include ya? Udah include, ada rumput-rumputnya sama ditanemin kamboja Jepang nih, bawaan dari developernya. Yang ini masih agak kecil, yang ini udah agak gedean nih. Cuma mungkin ntar kalau kalian udah beli rumah di sini, dipasangin kanopi biar kendaraan di bawahnya nggak terlalu panas. Kayak rumah-rumah tetangga yang udah pada dihuni tuh pada dipasangin kanopi semua. Ini di sini juga udah dipasangin keran, udah nyala buat ya selang di luar lah ya, buat sumber air dari luar, sama ada sini bak kontrolnya biasanya. Dan ini kalau kalian perhatiin batu alamnya cakep banget nih.
Jadi disusun, ditanam-tanam, terus disemen, terus jadilah motif batu alam. Jadi batu alam ini juga di-coating. Kenapa harus di-coating? Karena kan dia ditaruh di outdoor. Jadi biar durabilitasnya lebih kuat, warnanya pun juga lebih awet gitu. Lebih keluar juga. Lebih keluar. Keluar kemana, bos? Oke, dan di sini ditaruh pintu utamanya. Satu yang menarik, ini kan ada tiang pilarnya gini, biar lebih kokoh, dan dia dipasangin lampu outdoor. Ntar kalau malam bagus nih kayak gini. Terus di bawahnya sini dibikin ada 2 step ya, 2 step tangga, dikasih keramik motif kayu, biar warnanya senada nih sama keseluruhan fasad. Dan ini pintunya ditaruh di tengah-tengah, ada 2 jendela, semuanya kusennya dari aluminium. Ini kacanya agak sedikit warna hitam, ada kaca filmnya ya. Ini pintunya juga dari aluminium ya teman-teman ya. Kayak gini ya teman-teman, pas masuk langsung ketemu sama living room. BTW rumah ini tuh selain show unit juga dipakai buat marketing galeri. Jadi dikasih sofa-sofa yang nyaman nih teman-teman kalau customer datang ke sini ya kan. Cuma ada saran nih, sedikit saran dari kita. Ntar kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini mungkin bisa pasang sofa yang lebih minimalis ya. Ya kan? Jadi ini kan sofanya cukup tinggi. Jadi pas kita buka pintu kan langsung sofa nih. Nah, cukup menghalangi nih pemandangan ruangan ini gitu. Jadi terkesan sempit, sumpek, penuh gitu. Mungkin bisa pilih sofa yang sandaran belakang ini lebih pendek ya. Terus yang bentuknya lebih minimalis gitu. Cuman ya tadi kita mention itu karena ini buat marketing galeri juga ya. Ini aja tadi kita duduk nyaman banget nih di sini, langsung closing nih. Iya, buat closing biar jualannya lancar. Di sini living roomnya dia tuh dipasang sofa di area sini sama sini. Yang di sininya tuh karena di depannya tuh TV tuh. Tuh dikasih TV, terus meja TV-nya cukup panjang di situ. Nah di sini tuh pas kita masuk warnanya tuh masih matching sih sama warna luarnya tadi ya. Masih ada warna coklat-coklatnya dikombinasikan sama warna abu-abu nih untuk furniture-nya nih teman-teman. Kayak ini juga warnanya abu-abu, sofanya abu-abu, terus karpetnya juga abu-abu. Jadi kalau misalnya kita mendesain ruangan tuh harus matching, jangan tiba-tiba ada satu warna tapi berdiri sendirian gitu. Ntar jadinya aneh, ya kan? Langsung ini bersebelahan sama ruang makan nih teman-teman di sini. Nah, untuk ruang makannya ini juga dapurnya di mana ya? Kok cuma ruang makan, dapurnya ntar di belakang ya. Jadi ruang makannya di sini dicontohkannya cukup nih untuk 4 orang di sini. Terus ditambah dekorasi. Ini kalau bisa dekorasinya kayak gambar-gambar makanan gitu loh, biar menambah gairah nafsu makan. Terus di sini bisa ditaruh kulkas juga. Udah deh, di sini biar nggak kosong-kosong banget, dikasih kabinet juga kayak gini. Untuk penyimpanan lagi-lagi storage kan. Biar nggak sepi juga nih. Nah, di sini itu kalau misalnya nanti tuh ada pilihan teman-teman. Ini kan dapurnya di belakang. Sebenarnya rumah ini tuh bisa juga custom layout. Karena nanti kan rumahnya inden tuh. Kalau misalnya teman-teman suka dapurnya itu gabung aja di dalam biar kesannya lebih luas. Jadi dindingnya ini nanti dihilangin gitu langsung tembus dapur. Itu boleh banget. Ntar teman-teman bilang aja. Jadi bisa custom layout sesuka teman-teman gitu. Nge-request kayak gimana. Yuk kita lihat di belakang. Nah, di belakang ini tuh juga masih ada sisa lahannya loh teman-teman. Tuh, kalau di belakang sini selain dapur ya, ini dapurnya kita lihat dulu. Nah, ini juga udah dapat kayak gini nanti kalau defaultnya kayak gini ya, dapat meja cor beton seperti ini. Terus nanti teman-teman bisa tambahin kitchen set nih di atas sama di bawah sini gitu. Jadi cakep. Terus mungkin di sini bisa ditambahin kanopi ya di atas sini biar nggak terlalu tampias air gitu kalau misalnya hujan. Nah, terus kan jadi masih ada sisa lahannya nih. Bisa dipasangin rumput sintetik kayak gini juga nih. Inspiratif juga nih teman-teman. Kalau males ya pasang rumput asli, karena kalau rumput asli kan harus dirawat tuh. Harus dipotong. Jadi kalau misalnya mau simpelnya bisa nih jadiin taman kering aja kayak gini. Terus dikasih meja kursi kayak gini buat bersantai. Nah, nggak lupa juga nih yang paling penting nih ada tangga monyet. Dia sampai atas loh, tinggi banget lagi. Jadi ini memudahkan kita ya untuk ngecekin apa aja biasanya di atas tuh. Ya, toren, outdoor AC. Iya benar. Jadi udah ada aksesnya gitu. Dan ini kan aku memijak dulu ke sini. Ini tuh pompa air ya di dalam sini. Oh iya, tuh. Terus ditutupin deh teman-teman. Biasanya di setiap video selalu ada yang nanya, Kak jemurnya di mana? Di sini.
Di sini bisa naruh mesin cuci juga loh teman-teman, ya udah ada kerannya. Jadi bisa dijadiin tempat taruh mesin cuci dan menjemurnya di sini. Kebetulan di sini lagi ada cahaya matahari. Jadi kita berjemur dulu. Jemurannya kira-kira pakai yang kayak gimana sih? Jemurannya bisa ditaruh yang di dinding ini. Kan ada tuh sekarang tuh. Atau enggak yang biasa aja gitu. Ditaruh di sini bisa juga kan? Oke. Oke. Yuk masuk yuk. Masih ada lagi nih yang belum kita eksplor di lantai 1. Lanjut explore nih, aku mau nunjukin dulu untuk lantainya di sini. Dia pakai HT 60x60 dan dia tuh sedikit ada motifnya loh. Kalau biasanya tuh kan pasti polos ya, ini ada motif garis-garisnya nih. Kalau teman-teman kelihatan ya di kamera ada motif garis-garisnya, jadi nggak polos-polos banget, tapi tetap soft warnanya gitu, matching banget sama warna temboknya juga ya. Ya, mau sama gitu. Terus ini tuh tinggi ceilingnya 3,2 meter. Ya standar lah ya, maksudnya emang seharusnya segitu ya, yang baik ya untuk sirkulasi dan lain-lain. Nah untuk listnya juga di sini tuh pakainya shadow line, jadi dia nggak pakai gypsum gitu. Jadi rumahnya terkesan lebih minimalis, nggak berat. Tuh, rumah-rumah zaman sekarang rata-rata pakai listnya kayak gitu ya. Sebelum kita lanjut eksplor lagi, aku mau ngasih tahu harga rumah di sini saat ini ya 1,479 M. Kenapa sih? Kok harganya udah segitu? Nah balik lagi sama lokasi ya teman-teman. Kalau rumah itu lokasinya semakin strategis, pastinya lebih mahal, ya kan? Setuju? Setuju. Yuk kita lanjut ke sini lagi. Pintunya buka sendiri kan? Kenapa? Ada apa? Ada angin. Bukan ada 11 ya? Nggak ada. Yuk kita lanjut di sini. Jadi di lantai 1 ini tuh ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita ke sini dulu aja deh. Untuk kamar mandinya di sini dia turun 2 anak tangga nih, 1, 2. Nah di sebelah sini seperti biasa nih, area tangga tuh pasti selalu jadi blind spot ya. Biar nggak kosong bisa disulap jadi gudang. Tinggal ditambahin pintu-pintu gitu dari HPL, ya kan? Cakep, ntar rapis, bisa buat nyimpen barang. Nah untuk kamar mandi di sini juga pas aku masuk cukup lega ya menurutku, walaupun ini di bawah tangga, karena tadi kan udah turun 2 anak tangga ya. Jadi ini lega gitu atasnya. Ya kan, pas banget. Cuman di sini tuh agak sedikit ini sih, soalnya kan ini letak showernya di sini, terus pintunya di sini. Nah, jadi tentunya pintunya ini harus yang tahan air. Kalau ini pintunya kayaknya memang udah materialnya udah tahan air ya. PVC ya. Jadi ketika kena air nggak bakalan lapuk gitu. Terus nggak lupa di sini juga ada jendelanya nih teman-teman, kaca es untuk ventilasi dan untuk pencahayaan. Gitu sih, simple ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar tidur yang ada di lantai 1. Nah, kayak yang tadi aku bilang, karena di sini itu juga dipakai buat kantor alias marketing galeri. Jadi untuk yang kamar tidur di lantai 1-nya ini, seperti teman-teman lihat, ini untuk kantor sih ya, sehari-harinya seperti ini gitu. Tapi ini kamar tidur. Nah, ini juga ada jendelanya gede banget, ini tembus ke yang belakang tadi itu. Jendelanya gede-gede ya, jadi terang rumahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Di atas tuh masih ada 2 kamar tidur lagi. Pas di atas ini juga, sebelum naik ya, kelihatan kan tuh, itu yang tadi kelihatan dari fasa depan rumah, jadi kayak jendela bertumpuk gitu. Tinggi banget loh, dari bawah situ sampai atas. Untuk yang 2 di bawah, itu jendela hidup, jadi bisa dibuka. Dan itu tuh penting banget, karena jadi terang banget ya, void tangganya ya. Untuk tangganya juga, dia di sini tuh lebarnya 90 kayaknya nih. Ya. Kayak cukup kalau 90 tuh emang udah paling oke gitu. Kalau misalnya lebih lebar lagi oke, tapi kan ngeliat juga lahannya seberapa ya kan. Di tangga ini aku suka tuh ada step nosingnya teman-teman. Jadi kerasa gitu pas kita lagi di ujung, menghindari meminimalisir kita untuk terpeleset. Sama ada pelinnya di pojok-pojok. Iya, jadi nggak kotor kalau dipel. Untuk railingnya pakai besi aja, besi holo, sama ada kayu solidnya di atas. Kayaknya ini juga dia warnanya agak sedikit cenderung kemerahan ya, jadi kayak lebih kontras gitu. Oke, kita lanjut ke atas ya. Nah, sekarang udah sampai di bordes tangganya nih teman-teman. Jadi bordes itu biasanya juga disebut landing ya. Jadi tempat kita beristirahat untuk menuju ke anak tangga berikutnya gitu. Bordes juga tuh perlu diperhatikan gitu loh lebarnya. Kalau bisa ya sama kayak lebarnya anak tangganya gitu. Dan kalau ini tuh luas ya, enak patahannya gitu, nggak sempit.
biasanya bordes juga tuh ada setelah 15 anak tangga, katanya gitu. Tadi tuh barusan nyontek soalnya. Terus berfungsi juga untuk pengubah arah tangga. Kalau tadi kan arahnya ke sana tuh dari bawah. Nah, ada bordes, sekarang arahnya ke sana. Misi, minggir. Ngalangin aja deh. Nah, pas sampai atas langsung ketemu sama koridor di lantai 2 yang membawa kita ke kamar mandi. Di sini tuh kosong banget sih. Jadinya kalau di unitnya contohin dikasih kursi sama meja. Tapi mungkin saranku bisa juga loh di sini tuh disulap jadi kayak ada kabinet-kabinet kayak gitu loh. Hiasan atau tempat penyimpanan gitu bisa juga ya. Bisa dong. Bisa banget. Nah, di sini ada wastafel cinitnya. Wastafelnya di luar nih. Kurang cerminnya nih di sini, tinggal nambahin cermin. Sama kursinya harusnya bukan di situ. Iya. Oke. Nah, untuk kamar mandinya ini tuh lebih besar ukurannya daripada yang di bawah tangga tadi nih. Lebih luas, lebih los ya. Jadi di sini tuh ada shower dan di sini ada toilet duduknya. Cuma biasanya shower itu tuh letaknya di sini sih, setahu aku biasanya. Jadi area basah tuh biasanya jauh dari pintu. Kalau misalnya posisinya seperti ini ya, jadi showernya sebelah sini, toiletnya sebelah sini, biasanya kayak gitu. Dan untuk dindingnya di sini full dikasih keramik yang ukurannya 20 x 50 sampai atas, warnanya abu juga. Dan yang bikin terang kamar mandi ini karena ada kaca esnya, sama kayak yang di bawah tadi persis. Oke. Pintunya di sini warna putih, sama sih tadi juga warna putih ya, lebih clean aja gitu. Membedakan pintu kamar mandi sama pintu kamar tidur. Nah, ini kamar tidur utamanya teman-teman. Kamar tidur utamanya ini ukurannya 4x3, spesialnya dia ada balkonnya. Kita ke balkonnya yuk teman-teman. Nah, dari balkon ini kita bisa ngelihat lebih jelas lagi nih fasad-fasad rumahnya depan tuh. Tapi bedanya kalau teman-teman ini ya, di depan itu sebenarnya beda tipe. Tuh, di sampingnya nggak ada jendela yang tadi bertumpuk, terus nggak ada balkonnya juga. Beda tipe sebenarnya sama yang ini. Kalau ini ada balkonnya lumayan juga lagi luas nih, bisa ditaruh kursi lumayan gede loh ini kursinya sama meja di sini buat nyantui sore-sore di sini ngopi ya kan, sambil mengawasi keadaan sekitar. Terus di sini tuh aku salfok sama ininya loh, railing tangganya nggak biasa ya, dia dikasih ini kaca-kaca gitu. Terus, tapi kacanya tuh nggak nyambung jadi satu gitu loh teman-teman, jadi di tengah-tengah sini ada besinya dulu. Terus itu sebelah balkon tetangga ya? Iya, jadi bisa langsung sapa-sapaan sih. Bisa lompat juga nggak sih ke balkon tetangga? Bisa sih. Oke, untuk kamar tidurnya ini ukurannya 4x3. Kamar tidurnya nih dikasih queen size di sini. Di pojoknya sini ada lemari pakaian, ya seperti kamar tidur pada umumnya ya. Kasur, lemari. Terus di sini tuh kasurnya langsung menghadap ke jendela. Ini jendelanya bisa dibuka teman-teman. Kalau pagi-pagi gitu kan, udaranya masih sejuk, itu bisa dibuka. Jendelanya hidup. Kalau yang sebelah sini juga ada jendelanya nih. Mati, dan dia itu nembus gini, bukan nembus sih, membelok gitu loh teman-teman. Karena di sebelahnya ini juga jendela. Tuh, jadi nggak cuma di sisi sini, di sisi sini juga. Jadi dikasih gordennya kayak gini modelannya, biar sekaligus gitu. Aku juga mau ngasih saran nih teman-teman, ntar kalau misalnya kalian mau ngasih bedside table seperti ini, itu ukurannya harus diperhatikan ya. Kalau ini kan pintunya jadi nggak bisa kebuka full gitu loh, jadi sayang banget. Kalian pilih bedside table yang ukurannya lebih kecil. Diukur dulu lah ya. Betul sekali. Yuk kita lanjut ke sebelah lagi. Masih ada satu ruangan dan satu kamar tidur. Nah, di sini pas banget nih buat reading corner teman-teman, ya kan? Wah, ini kalau di swap jadi reading corner asik banget sih. Dan yang terakhir di sini ada tiga kamar tidur. Ada kamar tidur anak. Maksudku total kamar tidurnya di sini jadi ada 3 gitu. 2 di atas, 1 di bawah. Untuk kamar tidur anaknya ini ukurannya sama kayak yang di bawah tadi, 3x3. Dan di setiap kamar teman-teman bisa ngelihat dari tadi tuh ada jendelanya. Jendelanya nggak pelit teman-teman. Jadi tuh emang ruangannya jadi terang. Terus habis itu udaranya tuh bisa masuk gitu, bisa bertukar. Kalau di sini tema kamar tidurnya serba biru-biru gitu ya. Simpel sih teman-teman.
Selesai sudah kita review rumah di teras Bali Premier, tepatnya nge-review yang tipe ini, tipe Uluwatu, yang dengan harga 1,479 miliar. Dan untuk lokasinya ini emang enak banget, yang kita udah mention di awal. Jadi dia cuma 5 menit ke gerbang tol Cibubur, terus deket juga ke gerbang tol Cijago atau Jor 2, terus 5 menit ke stasiun LRT, dan 30 menit ke Jakarta kalau kita pakai LRT. Terus di sini juga deket sama jalur busway, dan buat kalian yang belum tahu, ini tuh lokasinya berada di belakang Taman Wiladatika Cibubur. Terus di sini juga ada musola dan taman bermainnya, ada kids poolnya, ada gardens, ada taman dan jogging tracknya. Dan yang dijual tuh tipenya macam-macam sih di sini. Ntar kita tampilin ya satu persatu ini tipe-tipenya. Tapi ada juga yang udah pada sold out gitu loh. Tapi tenang, ada tipe baru yang mau di launching katanya. Klaster baru yang juga dikembangin oleh Cafe Alen ada dua nih. Yang satu klaster Kausar Premier dengan 3 tipe rumah, yaitu Alamanda tipe 70, Bougainville tipe 42, dan Kasturi tipe 42 juga. Yang satunya lagi klaster Savia Premier. Rumahnya 2 lantai, dibangun di atas lahan 6 kali 14 meter persegi. Kedua klaster baru tersebut lokasinya juga nggak jauh kok dari teras Bali Premier, sama-sama di daerah Cibubur juga. Cukup sekian, jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik dengan rumahnya bisa kontak aja tim marketingnya, nomornya kita cantumin di bawah. Silahkan tanya-tanya detail, ada Instagramnya juga. Dan udah, thank you ya udah nonton video kita kali ini. Semoga memberi manfaat ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, jangan lupa follow Instagram kita, dan jangan lupa follow apa? TikTok. Tos dulu. Nggak mau. Ya. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jadi nggak kelihatan kan? Nah, jadi gampang nih naiknya ke tangga monyet kayak gini. Udah. Oh, udah ya. Sini tuh juga ada stepping stone. Oh, stepping stone sih. Deh. Oh, Step nosing. oh step. Iseng. Woi. Lanjut ke Astagfirullahaladzim. Kepentok dia. Sakit. Kat dulu, woi. Galak.